Dulu direndahkan karena dari kampung. Sekarang ku beli perusahaan mantan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Dulu, aku percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Bahkan perbedaan status sosial. Saat aku menikah dengan Mas Sandi, lelaki kota yang tampan, berpendidikan, dan berasal dari keluarga berada, aku pikir hidupku akan seperti dongeng. Aku yang hanya gadis kampung, anak petani yang tak pernah sekalipun masuk mall sebelum usia 20, merasa seperti menang undian saat dia melamarku. Aku nggak butuh wanita kaya, Din. Aku cuma butuh kamu, katanya waktu itu, sambil menggenggam tanganku erat-erat. Sungguh, aku percaya. Mungkin terlalu percaya. Tapi mimpi indah itu mulai retak sejak hari pertama aku masuk ke rumah keluarga Sandi. Bu Sukma, mertuaku, tidak menyembunyikan ekspresi jijiknya sejak awal. Tatapan matanya seperti menilai tiap inci diriku. Dari ujung jilbab yang katanya terlalu kuno, sampai cara aku berjalan yang menurutnya tidak ada wibawanya sama sekali. Aku masih mencoba sabar saat dia mencibir makanan yang kubuat untuk sarapan. Ini makanan atau bubur buat ayam, Din? Katanya, sambil mendorong piring ke ujung meja. Mas Sandi diam saja, pura-pura tak dengar. Awalnya kupikir dia hanya tak ingin memperkeruh suasana. Tapi lama-kelamaan, diamnya berubah menjadi persetujuan diam-diam. Hari-hari setelahnya, seperti mimpi buruk yang terus berulang. Tiap kali aku mencoba bicara dengan Mas Sandi tentang perlakuan ibunya, dia selalu berkata, "Ibu memang begitu orangnya. Kamu yang sabar, ya." Lama-lama aku mulai merasa sendirian dalam rumah itu. Aku tidur di ranjang pernikahan, tapi merasa seperti tamu yang tak diinginkan. Aku mulai kehilangan kepercayaan diri. Aku bahkan sempat bertanya-tanya, apakah aku memang tidak pantas menjadi istri Mas Sandi? Apakah aku memang terlalu kampungan? Puncaknya terjadi di malam ke-270 pernikahan kami. Aku masih ingat karena malam itu hujan deras, dan aku baru saja selesai mencuci pakaian dengan tangan, karena mesin cuci rusak dan tak boleh kupanggil tukang tanpa izin Bu Sukma. Aku masuk ke ruang makan, berharap bisa menikmati makan malam yang kubuat dengan susah payah, hanya untuk mendengar kata-kata yang menampar harga diriku habis-habisan. "Sandi akan cerai sama kamu," kata Bu Sukma dengan nada datar, seperti sedang membacakan menu restoran. "Kami sudah pilihkan penggantimu. Anak kolega lama kami. Cantik, berkelas, dan tahu cara duduk yang sopan." Sandi duduk di sampingnya, menunduk. Lalu, tanpa menatapku, dia mengangguk pelan. "Maaf, Din. Aku rasa ini yang terbaik." Dunia serasa berhenti. Aku menatap mereka, dua orang yang dulu kuanggap keluarga, kini seperti orang asing yang merampas masa depanku begitu saja. Tak ada amarah, hanya perasaan hampa. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Hujan masih turun deras, dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Tapi malam itu, di tengah jalan setapak yang basah, aku menatap langit gelap dan berjanji dalam hati, aku akan kembali. Bukan untuk meminta kembali cinta yang mereka buang, tapi untuk menunjukkan bahwa yang mereka injak hari ini akan menjadi sosok yang berdiri paling tinggi suatu hari nanti. Dan mereka akan menyesal telah meremehkanku. Setelah perceraian itu, aku pergi dengan hanya membawa koper kecil berisi pakaian seadanya dan sebuah dompet lusuh yang nyaris kosong. Tidak ada harta gonogini, tidak ada uang pesangon dari pernikahan mewah yang dulu mereka banggakan. Bu Sukma bahkan tidak mengizinkanku membawa pulang peralatan dapur yang kubeli sendiri dengan hasil jualan online kecil-kecilan dulu. Katanya, "Kamu sudah cukup dapat pelajaran. Keluar dari rumah ini juga sudah untung."
Tak ada yang lebih menyakitkan daripada disingkirkan seperti sampah oleh orang yang pernah kita panggil keluarga. Tapi aku tetap melangkah pergi, karena diam di sana berarti mengubur harga diriku selamanya. Kos-kosan kecil di pinggiran Jakarta menjadi pelarianku. Satu ruangan sempit tanpa AC, hanya kipas angin tua yang berdecit tiap kali berputar. Dindingnya lembab, kadang rembesan air hujan masuk dari celah genteng, dan tikus sering lewat di balik kardus-kardus tempat aku menyimpan barang. Tapi ruang sempit itulah saksi dari titik balik hidupku. Disitulah aku menangis sejadi-jadinya di malam hari, dan bangkit sekuat-kuatnya di pagi hari. Untuk bertahan, aku bekerja serabutan, jadi admin freelance, kadang ikut bantu warung tetangga, bahkan sempat jadi pengantar makanan dengan sepeda pinjaman. Aku malu? Awalnya, iya. Tapi lapar membuat segalanya terasa mendesak, dan harga diri tak bisa menggantikan nasi. Hari-hariku dipenuhi rasa lelah, bukan hanya fisik tapi juga batin. Ada kalanya aku ingin menyerah, ingin pulang ke kampung dan hidup sederhana seperti dulu. Tapi tiap kali ingatan akan hinaan Bu Sukma kembali terputar di kepala, aku menguat lagi. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin kecil yang menempel di dinding kos dan berkata, "Kamu bisa, Din. Kamu harus bisa." Bahkan saat tanganku kasar dan kulitku kusam karena kerja keras, aku tetap mencoba merawat diri dengan sisa bahan skincare alami yang kubuat sendiri. Hanya dari bahan dapur, minyak zaitun, madu, sedikit aloe vera. Tanpa sadar, aku mulai meracik lebih banyak, iseng mencampur bahan-bahan dan mencatat efeknya di kulitku. Suatu sore, temanku satu kosan, Rara, masuk ke kamarku sambil memegang pipinya. "Dinda, ini beneran kamu yang bikin? Wajahku halus banget sekarang," katanya sambil menunjuk krim buatan tanganku. Aku hanya nyengir, tidak menyangka krim recehan itu bisa diapresiasi. Tapi Rara tak berhenti sampai di situ. Dia memotret hasil before after wajahnya dan memposting di Instagram dengan caption, "Skincare homemade buatan teman kosku. Gila, ini bukan kaleng-kaleng." Dari situlah benih harapan mulai tumbuh lagi dalam hatiku. Aku mulai menjual skincare racikanku secara online. Awalnya hanya lewat grup WhatsApp dan akun Instagram yang masih sepi. Aku tak punya modal besar, jadi kemasannya hanya botol plastik polos dengan label stiker printan sendiri. Tapi aku menjualnya dengan penuh kejujuran, dengan deskripsi jujur, testimoni real dari pengguna, dan selalu menyelipkan catatan tangan kecil di setiap pengiriman. Aku tidak cuma menjual produk, tapi juga hati. Dan lambat laun, pesanan mulai berdatangan. Pelan, tapi pasti. Dari kos sempit, dari air mata dan peluh yang tak terlihat siapapun, aku mulai membangun kembali hidupku. Bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Dan bahwa runtuhan masa lalu bisa jadi pondasi masa depan yang lebih kokoh. Hari itu, aku sedang duduk di lantai kosku, mengepak pesanan skincare dengan tangan yang mulai terampil, saat notifikasi Instagram membuatku terpaku. Sebuah foto muncul di beranda, Sandi dan Anya berdiri di pelaminan mewah, dikelilingi bunga-bunga putih yang ditata seperti dalam mimpi. Gaun Anya menjuntai indah, wajahnya dipoles sempurna oleh mua ternama. Di sampingnya, Sandi tersenyum, senyum yang dulu pernah aku yakini hanya untukku. Di kolom caption, tertulis, "Selamat menempuh hidup baru untuk pasangan impian. A union between two keluarga terpandang. Wedding of Tear." Tenggorokanku tercekat. Dada ini sesak, tapi aku tidak menitikkan air mata. Tidak lagi. Yang kurasakan saat itu bukan lagi luka, melainkan campuran getir dan tekad yang semakin membatu. Dulu, aku pernah bermimpi mengenakan gaun seperti itu. Dulu, aku membayangkan diriku duduk di pelaminan dengan cinta sehidup semati. Tapi ternyata, cinta bisa dibeli. Bisa ditukar dengan gengsi, status,
dan jaringan bisnis. Sandi memilih Anya bukan karena cinta, tapi karena ambisi ibunya. Mereka membentuk aliansi keluarga seperti membangun merger dua perusahaan besar. Aku yakin, bahkan cincin kawin mereka lebih mahal daripada seluruh isi kosanku. Tapi aku tidak iri. Aku justru merasa tenang, karena aku tidak lagi berada dalam permainan mereka. Aku bebas, walau sendirian. Namun, foto-foto itu bukan tanpa dampak. Kenangan datang bertubi-tubi, seperti gelombang pasang yang menghantam benteng rapuh. Tapi kali ini, aku membiarkan rasa sakit itu datang. Aku tidak melawannya. Aku menatap setiap luka, setiap pengkhianatan, dan berkata pada diriku sendiri, "Lihat, ini alasan kenapa kamu harus terus berjalan. Jangan balik arah." Aku tidak memblokir akun mereka. Tidak. Aku biarkan semua terlihat. Aku ingin melihat mereka tertawa sekarang, agar aku tahu persis bagaimana rasanya nanti saat mereka menangis. Sementara mereka sibuk berpesta, aku sibuk mempacking barang. Setiap rupiah yang kuterima dari penjualan skincare kugunakan sebaik-baiknya. Sebagian untuk membeli bahan baku, sebagian untuk investasi kecil seperti printer label dan standing pouch yang sedikit lebih menarik. Aku juga mulai belajar digital marketing dari video YouTube gratisan, mencatat tiap poin penting di buku catatan kecil yang hampir penuh dengan coretan. Rara, yang kini jadi semacam manajer dadakan, membantuku mempromosikan produk lewat akun TikTok-nya. Kadang kami tertawa saat melihat video live kami hanya ditonton 7 orang. Tapi aku tahu, besar selalu dimulai dari angka kecil. Dan di tengah semua kelelahan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Aku sedang bangkit. Bukan dengan kemewahan instan, bukan dengan koneksi orang dalam, tapi dengan kerja keras yang kujalani dari titik nol. Malam-malam panjang tanpa tidur mulai berbuah review positif dari pelanggan. Sebagian bilang jerawat mereka membaik. Sebagian lain bilang mereka merasa disayang, karena ada surat tangan kecil dariku di setiap paket. Aku tahu rasa cinta dan ketulusan itu sampai ke tangan mereka. Bisnisku masih kecil, tapi rasanya besar di hatiku. Di saat mereka sibuk pamerkan pernikahan megah di media sosial, aku pamerkan hasil kerja keras di depan kaca kecil di kamar mandi kosan. Wajahku yang dulu pucat kini mulai cerah, bukan karena makeup mahal, tapi karena aku mulai mencintai diriku sendiri lagi. Dan di momen sunyi itu, aku tersenyum dan berbisik pada bayanganku sendiri. "Lanjutkan, Din. Kamu belum selesai. Ini baru permulaan." Beberapa hari setelah pernikahan itu viral, aku mulai sering menerima pesan tak terduga. Ada yang dari teman lama Sandi, yang tiba-tiba ingin say hi, seolah lupa bagaimana dulu mereka memandangku sebelah mata. Ada juga dari mantan teman kuliahku yang dulu malu mengakui kita pernah satu kelas, kini sok akrab. Tapi yang paling membuatku tercekat adalah satu pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu dulu lebih sabar, mungkin kamu masih jadi istri Sandi sekarang." Entah siapa yang mengirim, tapi aku tidak marah. Aku hanya menatap layar ponsel sambil tersenyum kecil. Senyum getir yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang pernah dipaksa kuat saat dunia tak memberinya pilihan. Hari-hariku semakin sibuk. Pesanan skincare mulai meningkat. Aku beralih dari stiker printan ke label cetak sederhana yang lebih rapi. Rara membantuku mengelola sistem pre-order, dan aku mulai berpikir soal legalitas, soal izin BPOM, soal branding. Kadang aku terbangun jam 3 pagi hanya untuk mencampur bahan baru, mencoba formula yang lebih stabil. Tanganku pernah gatal karena salah kombinasi bahan. Pernah juga botol-botolku bocor saat pengiriman dan pelanggan komplain. Tapi aku tidak menyerah. Aku mencatat kesalahan, memperbaiki, terus belajar. Tidak ada mentor, tidak ada bimbingan. Hanya keinginan untuk tumbuh, dan ingatan tentang bagaimana rasanya dihina dan dibuang seperti tidak berharga. Sementara itu, pernikahan Sandi dan Anya terus menjadi perbincangan.
Media sosial dipenuhi unggahan honeymoon mereka di Eropa. Foto-foto Anya, istri barunya, dengan tas branded dan caption manis seperti, "Akhirnya menemukan pria yang tahu bagaimana memperlakukan wanita." Lucu. Karena aku tahu, Sandy bukan tipe pria yang bisa berubah semudah itu. Aku pernah mengira ia hanya korban ibunya, tapi sekarang aku tahu, ia adalah bagian dari mereka. Dari orang-orang yang mengukur nilai manusia dari saldo rekening dan silsilah keluarga. Dan Anya, entah ia tahu atau tidak, tapi dia sedang menempati kursi yang dulu kupanaskan dengan air mata. Meski begitu, aku tidak lagi merasa sakit saat melihat wajah mereka. Yang kurasakan sekarang lebih seperti kasihan. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena aku tahu mereka tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol dengan tangan sendiri. Kebahagiaan mereka dibeli. Sementara kebahagiaanku kelak akan menjadi milikku sepenuhnya. Dibayar dengan peluh, tangis, dan keberanian untuk terus berdiri saat dihancurkan. Dan aku mulai percaya, mungkin ini cara Tuhan mendidikku. Dulu aku terlalu bergantung pada cinta dari orang lain. Sekarang aku sedang belajar mencintai diriku dengan cara yang paling tulus, dengan bertahan. Suatu malam, sambil menutup buku catatan harian pesanan yang penuh coretan, aku membuka galeri ponsel. Foto pertama yang kulihat adalah gambar krim wajah pertama yang kujual. Kemasannya miring, labelnya agak lepas, dan pencahayaannya buruk. Tapi aku menatap foto itu lama sekali, seolah sedang menatap bayi pertamaku. "Lihat, Din," kataku pelan pada diriku sendiri. "Dulu kamu cuma punya ini, tapi kamu tetap jalan." Ada getar haru dalam dada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Bukan karena dipuji, bukan karena dilihat orang, tapi karena aku tahu, aku sedang menuju ke arah yang benar. Tak ada yang bisa mempersiapkan hatiku untuk hari ketika notifikasi e-commerce terus berbunyi tanpa henti. Hari itu, salah satu influencer kecantikan, yang bahkan tak pernah kukenal secara pribadi, membuat review jujur tentang produkku. Aku nggak nyangka, ini brand lokal kecil tapi hasilnya lebih bagus dari skincare mahal, katanya di video. Review itu hanya 2 menit, tapi dampaknya seperti ledakan. Dalam satu malam, akun Instagram bisnisku naik ribuan followers, dan stok yang semula kupikir akan cukup untuk sebulan, ludes dalam hitungan jam. Aku dan Rara hanya saling pandang waktu melihat dashboard penjualan. "Ini gila, Din. Ini baru permulaan," ucap Rara dengan mata berkaca-kaca. Kami berdua tertawa seperti orang tak waras. Tawa yang lahir dari kelelahan sekaligus rasa tidak percaya bahwa mimpi yang dulu digali dari dasar luka, kini mulai menyentuh kenyataan. Tapi di balik ledakan penjualan itu, ada kekacauan yang harus kutangani. Gudang kecil kami di ruang belakang kosan tak lagi cukup. Kami harus menyewa tempat baru, ruko sempit di ujung blok yang dulu sering kulalui saat berangkat kerja serabutan. Dulu aku hanya berani meliriknya dari jauh, kini aku menandatangani kontrak sewanya dengan tanganku sendiri. Di sana, kami bekerja siang malam. Aku rekrut 2 orang ibu-ibu sekitar yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi untuk bantu produksi. Kami semua belajar sambil jalan, bagaimana membuat sop sederhana, menjaga kualitas, mengatur logistik. Aku belajar jadi pemimpin, bukan dengan otoritas, tapi dengan empati. Di sela-sela kejaran deadline dan packing ratusan pesanan, kami menyempatkan salat berjamaah, makan bareng dengan nasi bungkus, dan saling menyemangati satu sama lain. Rasanya seperti keluarga baru yang kutemukan setelah keluargaku yang lama membuangku. Di tengah pertumbuhan itu, datanglah Pak Joko, seorang investor yang menemukan bisnis kami dari ulasan viral di media. Saat pertama kali kami bertemu di sebuah coffee shop sederhana, aku gugup bukan main. Aku tak punya latar belakang bisnis, tak punya presentasi formal seperti di acara-acara startup. Aku hanya membawa produkku, data penjualan yang disusun di Excel seadanya,
dan segunung semangat yang kutahan di dada. Tapi entah kenapa, setelah aku selesai menjelaskan sambil terbata, Pak Joko hanya tersenyum dan berkata, "Saya percaya sama orang yang bangkit dari luka. Mereka biasanya yang paling konsisten." Kalimat itu menampar lembut hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena siapa aku dulunya, tapi karena apa yang sedang aku bangun sekarang. Dengan dukungan modal dari Pak Joko, aku bisa mendaftarkan izin BPOM, mempekerjakan tim pemasaran, bahkan mulai menyusun legalitas brand secara profesional. Kami rebranding total, kemasan baru, logo baru, dan website e-commerce sendiri. Aku juga memutuskan untuk memberi nama baru pada brandku, Ranum Skincare, dari kata ranum yang berarti matang, mekar pada waktunya. Sama seperti aku, produk kami tidak hanya menawarkan hasil, tapi juga harapan. Harapan bahwa setiap perempuan yang merasa kecil, tidak cukup cantik, atau pernah diremehkan, bisa bangkit dan kembali mencintai dirinya sendiri. Di tiap kemasan, aku selipkan kutipan singkat, "Kamu layak dicintai, termasuk oleh dirimu sendiri." Sementara itu, aku mendengar kabar samar bahwa perusahaan keluarga Sandi mulai mengalami masalah keuangan. Sahamnya anjlok, ada konflik internal, dan beberapa proyek besar gagal lepas. Aku tidak tertawa, tidak juga merasa puas. Aku hanya mencatatnya dalam hati, sebagai pengingat bahwa hidup selalu berputar. Dulu aku di bawah, mereka menginjakku tanpa ampun. Sekarang aku mulai naik, dan mereka mulai goyah. Tapi aku tak tertarik membalas. Fokusku bukan lagi mereka. Fokusku adalah terus melangkah maju, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak hanya bangkit, aku mulai terbang. Dan saat aku duduk di ruangan kantor kecilku yang baru, dengan jendela yang menghadap jalan ramai, aku menatap keluar dan tersenyum sendiri. Di luar sana, dunia masih memandangku sebagai mantan istri orang kaya. Tapi di sini, di ruang yang kuisi dengan kerja keras, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bukan lagi perempuan yang dihina karena tidak bisa masak nasi. Aku adalah pendiri Ranum Skincare. Dan ini baru awal dari segalanya. Hari itu, aku baru saja keluar dari kantor baruku, sebuah ruang minimalis 3 lantai dengan dinding putih dan interior elegan yang dibangun dari keringat dan air mata. Baru seminggu kami pindah, dan masih banyak yang harus dibereskan. Tapi hatiku ringan, karena setiap langkah yang kuambil kini bukan karena paksaan, melainkan pilihan. Aku berjalan menuju mobil dengan map berisi proposal kerjasama ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya kupikir itu dari klien atau supplier baru, jadi kuangkat dengan nada formal. Tapi suara di seberang sana langsung membuat darahku berhenti mengalir sejenak. "Dinda, ini Ibu, Bu Sukma." Suara itu, suara yang dulu menjadi nada penghakiman di rumah tanggaku, kini terdengar lebih lembut, lebih hati-hati. Aku tak langsung menjawab, hanya diam, menatap jalanan depan kantor yang mulai lengang. "Apa kabar?" lanjutnya, seperti tak pernah ada luka yang ia tancapkan dulu. Aku menarik napas panjang, menahan desakan emosiku yang ingin meledak. Ia bicara lagi, mencoba mengisi keheningan. Katanya, ia dengar aku sukses sekarang. Katanya, ia bangga. Katanya, ia ingin bertemu, sekadar silaturahmi. Dan di akhir kalimatnya yang penuh basa-basi itu, ia meluncurkan pertanyaan yang sejak tadi sebenarnya menjadi tujuan utamanya. "Kamu bisa bantu bisnis keluarga Ibu, ya, Din?" Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena takjub. Ternyata benar. Orang-orang yang dulu mencaci akan datang kembali saat mereka butuh. Aku memilih menjawab dengan suara datar, tanpa amarah. "Maaf, Bu. Saya sedang sangat sibuk." Ia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil seolah masih berhak atas keramahan dariku. "Ibu paham. Tapi kita ini keluarga, Din. Bagaimanapun,
Kamu pernah jadi bagian dari kami. Aku menoleh ke cermin mobil, menatap pantulan wajahku sendiri. Lalu ku jawab pelan, justru karena saya pernah jadi bagian, Bu, saya tahu betapa tidak dihargainya saya dulu. Dan saya belajar untuk tidak kembali ke tempat yang pernah merendahkan saya. Setelah panggilan itu, pikiranku bergejolak. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, tapi karena aku heran. Bagaimana seseorang bisa begitu mudah mengabaikan luka yang ia ciptakan? Apakah ia pikir kesuksesanku datang begitu saja? Apakah ia lupa bahwa ia pernah menyuruh anaknya menceraikanku hanya karena aku dari desa? Karena ibuku hanya penjual sayur? Apakah ia tidak ingat hinaannya yang membuatku menangis di kamar mandi rumah mewah mereka, merasa kecil dan kotor? Hari-hari berikutnya, Bu Sukma makin sering menghubungi. Kadang mengirim pesan singkat menanyakan kabarku. Kadang membagikan artikel tentang bisnis keluarga mereka yang sedang butuh investor strategis. Aku tak membalas. Rara bahkan sempat geram. Gila, Din. Dia kira kamu bakal semudah itu nolong mereka. Aku hanya mengangkat bahu. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan, karena keberhasilanku sendiri sudah cukup jadi jawaban. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Kedatangan Bu Sukma bukan hanya karena krisis. Ia datang karena kini aku berada di posisi yang tak bisa lagi diremehkan. Ia tahu, satu kata dari mulutku bisa menyelamatkan bisnis mereka. Dan ia juga tahu, aku kini punya kekuatan yang dulu mereka cabik-cabik. Kekuatan untuk berkata, tidak. Kekuatan untuk memilih siapa yang layak berdiri di sisiku, dan siapa yang harus tetap di luar gerbang. Hari itu, aku menatap layar ponselku sekali lagi, membaca pesan dari Bu Sukma yang baru masuk. Ibu rindu kamu, nak. Ayo kita mulai dari awal. Dan dengan tenang, ku tutup aplikasi itu. Karena aku tahu, aku sudah jauh dari titik awal yang mereka tinggalkan. Dan aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Aku tak menyangka akan melihat wajah itu lagi. Wajah yang dulu pernah kurindukan begitu dalam, kini terasa asing saat muncul di hadapanku. Sandi berdiri di depan pintu kantor Ranum Skincare, mengenakan kemeja biru pudar yang dulu mungkin terlihat mahal, tapi kini tampak seperti peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan. Aku yang sedang memeriksa stok produksi hanya bisa terpaku beberapa detik. Matanya mencari-cari, gugup. Ada getaran ragu di langkahnya, seperti seseorang yang tahu ia tidak lagi punya tempat, tapi tetap mencoba masuk. Rara yang melihatnya lebih dulu langsung melotot. Astaga! Itu, kan, biarkan, potongku pelan. Aku melangkah keluar, menatapnya dengan tenang. Hai, Dinda, katanya akhirnya. Suaranya masih sama, tapi tidak lagi punya kuasa atas perasaanku. Tidak ada detak jantung yang berlari, tidak ada luka lama yang berdarah. Yang ada hanya rasa hening. Hening yang lahir dari kesadaran bahwa aku telah sembuh. Ia menunduk, memainkan kunci mobil di tangannya yang gemetar. Boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk pelan, bukan karena ingin mendengarnya, tapi karena aku ingin mendengarkan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar sudah setangguh itu? Kami duduk di ruang tamu kantor. Sandi melihat sekeliling dengan pandangan takjub yang coba ia sembunyikan. Ia tahu, tempat ini, hasil dari kerja keras yang dulu tidak ia percayai, kini berdiri megah di hadapannya. Ia mencoba bersikap santai, tapi wajahnya lelah. Aku tahu aku salah, Din, katanya akhirnya. Aku terlalu nurut sama ibu. Aku takut waktu itu. Aku hanya diam. Biarkan dia mengalirkan semua alasan yang dulu tak pernah ia berikan. Anya, aku sudah berpisah dengan Anya. Kami pisah. Bisnis keluarga juga hancur stro. Kamu pasti udah dengar.
Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Aku datang bukan cuma untuk minta maaf, tapi aku butuh bantuanmu. Aku menoleh pelan, menatap mata yang dulu pernah membuatku percaya bahwa cinta bisa melindungi. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah lelaki yang terperangkap oleh keserakahannya sendiri. Kamu datang padaku, ucapku pelan, karena kamu tahu aku sudah berhasil. Tapi di mana kamu waktu aku masih di kamar kosan sempit, makan mie instan, dan menangis sendirian? Ia tertunduk. Aku lanjut, kamu bukan hanya meninggalkanku. Kamu membiarkanku dihancurkan oleh ibumu, dan kau diam saja. Sekarang kau datang dengan kata maaf, berharap aku akan melupakan semuanya. Aku salah, Din. Aku tahu. Tapi, aku nggak tahu harus ke siapa lagi, katanya lirih. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak merasa kasihan. Karena ini bukan cerita cinta yang layak diberi simpati. Ini cerita karma yang datang dalam wujud paling sederhana, penyesalan. Kau ingin bantuan apa? Tanyaku. Pekerjaan. Atau mungkin modal kecil untuk usaha. Aku janji aku akan sungguh-sungguh. Din. Aku nggak minta dikembalikan ke hidupmu. Aku cuma minta kesempatan untuk bertahan. Aku menghela napas panjang. Sayangnya, Mas, kataku sambil berdiri, aku bukan lagi perempuan yang bisa kau manfaatkan. Dulu, kau campakkan aku karena aku tak cukup kaya untuk menjadi istrimu. Sekarang, kau datang karena aku terlalu kaya untuk tidak kau datangi. Ia berdiri juga, mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur selangkah. Kau pernah memilih ibumu dan wanita lain di atasku. Sekarang, aku memilih diriku sendiri. Sandi hanya berdiri membisu, matanya penuh kepasrahan yang nyaris menyedihkan. Tapi aku tak tergoyah. Aku telah menghabiskan terlalu banyak air mata untuk seseorang yang bahkan tak tahu cara memperjuangkanku. Dan hari ini, aku memutuskan, penyesalanmu bukan lagi tugasku untuk sembuhkan. Saat ia berjalan keluar dari kantor, langkahnya berat, tapi aku tidak menoleh. Aku hanya berdiri di balik jendela kaca, menatap bayangan punggungnya yang menjauh, dan tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, seperti semua hal indah yang hadir setelah badai panjang. Aku sedang menjadi pembicara tamu di sebuah seminar kewirausahaan di Bandung, undangan dari universitas swasta ternama yang mulai tertarik menjadikan Ranum Skincare sebagai studi kasus bisnis inspiratif. Aku naik ke panggung dengan blazer putih dan suara tenang, menjelaskan prosesku membangun bisnis dari nol. Setelah sesi berakhir, banyak mahasiswa dan dosen yang mendekat, ingin bertanya, minta foto, dan tak sedikit yang ingin magang. Aku sedang sibuk merapikan berkas saat seorang pria menghampiri dengan senyum tenang. Izin, Mbak Dinda, boleh saya traktir kopi sebagai ucapan terima kasih karena sudah sangat inspiratif. Dia mengenalkan diri sebagai Aldi. Bukan mahasiswa. Bukan panitia. Tapi pengusaha muda yang juga jadi salah satu donatur acara. Awalnya aku ragu. Aku sudah lama tak membuka ruang untuk pria manapun. Tapi caranya bicara membuatku bertahan sejenak. Tidak menekan, tidak memaksa. Ada rasa hormat yang terasa tulus. Dan saat kami akhirnya duduk di kafe kampus itu, obrolan kami tidak seperti basa-basi yang biasa. Ia tak bertanya soal mantan suamiku. Tak memuji kesuksesanku dengan nada pencitraan. Ia hanya bertanya satu hal. Apa bagian tersulit dari prosesmu bangkit? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Semua orang selalu fokus pada keberhasilan. Pada omzet, investor, atau angka pengikut di media sosial. Tapi Aldi tidak. Ia ingin tahu sisi dalamnya. Sisi yang masih menyimpan luka dan ketakutan.
Aku akhirnya bercerita, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa aman. Tentang malam-malam menangis diam-diam. Tentang cemoohan yang membentuk tekadku. Tentang ketakutan mencintai lagi karena trauma ditinggalkan. Ia mendengarkan dengan serius. Tanpa menyela. Tanpa simpati berlebihan. Hanya keheningan yang memberi ruang. Setelah itu, kami sering bertukar kabar. Aldi mengundangku mengunjungi kantornya, startup teknologi bidang logistik yang sedang naik daun. Ruangannya penuh ide, penuh semangat seperti di awal-awal aku bangun Ranum. Kami mulai mengenal satu sama lain. Ia tahu cara membuatku tertawa tanpa membuatku merasa ditertawakan. Ia tahu cara memuji tanpa membuatku merasa dijadikan trofi. Dan yang paling membuatku terenyuh, ia tak pernah mencoba menyelamatkanku. Ia tahu aku tidak butuh pahlawan. Aku hanya butuh seseorang yang bisa berdiri di sisiku, bukan di depan atau di belakangku. Namun tetap saja, aku takut. Ada malam-malam ketika ia mengirim pesan singkat, "Selamat tidur, Dinda." Dan aku menatap layar ponsel terlalu lama, bertanya-tanya, apakah aku siap mencintai lagi? Luka dari masa lalu belum sepenuhnya hilang. Bayang-bayang pengkhianatan Sandi, hinaan Bu Sukma, masih sesekali menyusup dalam mimpiku. Aku takut membuka hati, takut jika cinta kedua akan berakhir sama. Tapi Aldi tidak terburu-buru. Ia tidak menuntut, tidak mendorongku untuk segera memberikan kepastian. Ia hanya hadir, setia, konsisten, dan nyata. Suatu sore, ia berkata, "Aku tahu kamu belum siap. Tapi aku juga tahu kamu bukan perempuan yang mudah menyerah. Jadi kalau suatu hari kamu siap, aku masih di sini." Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan pintu hatiku terbuka sedikit saja. Tidak untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah setelah semua luka, perempuan sepertiku masih bisa bahagia, bukan karena balas dendam, tapi karena keberanian mencintai kembali. Aku sedang berada di ruang meeting ketika Rara masuk tergesa-gesa, membawa ponsel dengan layar terbuka. Matanya membulat, dan napasnya sedikit tersengal. "Din, kamu harus lihat ini," katanya sambil menyerahkan ponselnya padaku. Di layar terpampang sebuah artikel dari media bisnis nasional. Judulnya mencolok, "Perusahaan keluarga Sukma Jaya Group terancam bangkrut, terjerat kasus korupsi dan salah kelola." Aku membaca pelan-pelan, membiarkan setiap kata menyerap ke pikiranku seperti aliran air yang dulu pernah mati, dan kini hidup kembali membawa pesan karma. Ternyata bukan hanya bisnis mereka yang merosot karena pasar dan persaingan. Ada laporan bahwa beberapa divisi dipegang oleh orang dalam yang menyalahgunakan dana, termasuk adik ipar Sandi dari pernikahannya yang kedua. Perusahaan yang dulu berdiri angkuh di tengah kota dengan bangunan marmer dan staf yang memakai seragam hitam elegan, kini menjadi sarang utang dan sengketa hukum. Aku tidak tahu perasaanku saat itu. Senang? Puas? Entah. Yang ku tahu hanyalah ini. Semesta sedang bekerja, perlahan tapi pasti. Tak lama setelah berita itu, kabar lain menyusul. Bu Sukma dirawat di rumah sakit. Stroke ringan, kata sumber yang sama. Tekanan, katanya. Terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak kehilangan. Aku membayangkan wajah wanita itu, yang dulu berdiri di depan cermin rias dengan angkuh saat menyuruhku pulang dari rumah mereka karena tidak pantas. Aku ingat tatapannya, dingin dan tajam, saat berkata, "Perempuan dari kampung tidak layak masuk keluarga besar kami." Dan kini, dia terbaring, tubuhnya tak lagi mampu berdiri setegak dulu, wajahnya mungkin sudah tak sekuat saat dia meremehkanku. Ironi, memang. Hidup punya cara sendiri untuk memperkenalkan keadilan. Rara menatapku dengan tatapan penuh tanya. "Kamu mau jenguk?" tanyanya pelan, seolah tahu jawaban apapun yang keluar dariku saat ini, dia tak akan menghakimi. Aku terdiam lama. Bukan karena aku ragu,
Tapi karena aku sedang mencari ruang di hatiku, apakah aku masih menyisakan empati untuk wanita yang pernah membuat hidupku seperti neraka? Tapi lalu aku sadar, empati bukan tentang mereka yang layak atau tidak, tapi tentang siapa aku sekarang. Aku bukan Dinda yang dulu menangis di balik dapur rumah mewah itu. Aku sekarang pemilik perusahaan yang diperjuangkan dari titik nol. Aku sekarang adalah perempuan yang bisa memilih, membalas, atau membebaskan. Tapi membebaskan bukan berarti melupakan. Aku tidak pergi menjenguk. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin hadir sebagai penonton dalam drama kejatuhan mereka. Mereka telah menuliskan cerita mereka sendiri, dan sekarang mereka harus membaca ulang bab yang mereka tulis dengan ego dan penghinaan. Jika mereka ingin bangkit, itu urusan mereka. Aku sudah punya jalanku sendiri. Jalan yang penuh cahaya, bukan karena aku tidak pernah terjatuh, tapi karena aku bangkit dengan luka yang kupeluk, bukan kututup-tutupi. Hari itu, aku duduk di balkon kantorku, menatap matahari sore yang pelan-pelan turun ke ufuk barat. Di tanganku, secangkir teh melati hangat. Dan dalam hatiku, satu kalimat menggema. Semesta tidak tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Pagi itu, sekretarisku, Dita, mengetuk pintu ruanganku dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Mbak Dinda," katanya pelan, "TV Nasional Channel One mengundang Mbak untuk jadi bintang tamu di acara talk show Perempuan Hebat Indonesia. Mereka ingin mengangkat kisah perjuangan Mbak." Aku hanya terdiam sejenak, mataku masih tertuju ke layar laptop yang sedang menampilkan laporan mingguan penjualan. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang menggetar. Sebuah momen yang dulu hanya bisa kuceritakan pada diriku sendiri di tengah kamar kosan sempit, kini menjadi nyata. Undangan itu bukan hanya sebuah kehormatan. Bagi orang lain, itu mungkin sekadar exposure atau promosi. Tapi bagiku, itu adalah simbol. Simbol bahwa kisahku, yang dulu dianggap kecil, hina, dan tidak penting, sekarang pantas didengarkan oleh jutaan orang. Aku mengangguk pelan. "Kita terima." Suaraku tenang, tapi jantungku berdebar keras. Aku tahu, hari itu akan menjadi lebih dari sekadar tampil di televisi. Hari itu akan menjadi panggung, bukan hanya bagiku, tapi untuk semua yang pernah diremehkan dan ditertawakan. Hari H pun tiba. Tim make up dari stasiun TV datang lebih awal ke kantorku. Mereka mendandaniku dengan sentuhan profesional, elegan, anggun, tapi tetap sederhana, seperti siapa aku sebenarnya. Aku memilih setelan jas berwarna ivory lembut, rambutku ditata gelombang halus, dan perhiasan minimalis menghiasi leher dan telingaku. Tidak berlebihan, tidak norak. Aku ingin terlihat seperti perempuan yang berdiri di atas usahanya sendiri, bukan karena glamor, tapi karena kerja keras. Saat mobil VIP dari stasiun TV menjemputku, aku menarik napas panjang. Hari ini, aku akan dilihat oleh dunia. Dan lebih dari itu, aku tahu, mereka juga akan melihatku. Setibanya di studio, suasananya ramai, lampu-lampu menyilaukan, tim produksi lalu lalang, dan penonton mulai memenuhi kursi. Tapi aku tetap tenang. Di belakang panggung, aku bertemu host acara itu, seorang presenter senior yang menyapaku hangat. "Dinda," katanya sambil menjabat tanganku, "kami sangat kagum dengan kisahmu. Kamu benar-benar inspirasi untuk semua perempuan." Aku tersenyum. Dalam hati, aku mengucapkan syukur. Bukan untuk pujian itu, tapi karena aku tidak menyerah saat semua pintu tertutup untukku dulu. Saat namaku dipanggil dan aku melangkah ke panggung, tepuk tangan bergemuruh memenuhi studio. Aku melihat kamera menyorotku, wajahku terpampang di layar raksasa di belakang panggung. Presenter membuka acara dengan narasi singkat tentang latar belakangku. Perempuan desa, pernah diceraikan karena dianggap tidak layak, lalu bangkit membangun bisnis skincare yang kini berskala nasional. Wajahku tetap tersenyum, tapi dalam hatiku, aku tahu,
di suatu tempat, mungkin di ruang tamu rumah mewah yang dulu menolakku, ada dua orang yang sedang menatap layar ini dengan diam. Bu Sukma mungkin sedang duduk di sofa rumah sakit dengan remote di tangan. Melihatku dalam diam, bibirnya keluh karena setengah wajahnya lumpuh. Sandi, entah di mana, mungkin menonton dengan perasaan campur aduk antara bangga, malu, dan penyesalan yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu satu hal, hari ini aku menang, dan aku tidak perlu membalas dendam dengan amarah, cukup dengan keberhasilanku yang bersinar sendirian di layar itu. Selama wawancara, aku bercerita tentang masa laluku, tentang luka yang kuterima, dan tentang bagaimana aku meracik krim wajah di dapur kosan dengan perlengkapan seadanya. Tentang bagaimana komentar temanku menjadi awal dari segalanya. Tentang ketekunan yang tidak pernah dilihat siapapun, tapi akhirnya membawaku ke tempat ini. Saat aku menutup cerita dengan kalimat, kita tidak perlu dilahirkan kaya untuk menjadi luar biasa. Kadang, luka adalah modal terbesar kita untuk bangkit. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa menangis. Beberapa tersenyum sambil mengangguk. Ketika acara selesai dan aku kembali ke ruang tunggu, ponselku berbunyi. Puluhan pesan masuk. Dari teman lama, dari kolega, bahkan dari nomor-nomor tak dikenal. Tapi satu pesan yang membuatku terdiam adalah yang datang dari nomor yang sangat familiar. Sandi, aku lihat kamu di TV barusan. Kamu luar biasa, Dinda. Maaf karena dulu aku buta. Aku menatap layar ponsel itu lama. Lalu pelan-pelan, aku menghapus pesannya. Aku tidak perlu balasan. Karena hari ini, semua jawabannya sudah kutunjukkan di panggung. Dengan suaraku sendiri. Dengan kisahku sendiri. Dengan cara yang paling anggun, keberhasilan. Setelah talk show itu, hidupku seolah melaju dengan kecepatan yang tak terhentikan. Popularitas Ranum Skincare semakin melesat. Dan aku mulai menerima undangan dari berbagai seminar kewirausahaan besar. Bahkan beberapa majalah bisnis menghubungi untuk menulis profil tentangku. Aku merasa berada di puncak dunia. Tapi lebih dari itu, aku merasa damai dengan diriku sendiri. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penyesalan. Aku bisa menatap masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu menghantui. Hari itu, aku sedang berada di kantor, menatap tumpukan dokumen yang harus segera diselesaikan, ketika Rara tiba-tiba datang dengan ekspresi serius. Wajahnya yang cerah biasa kini tampak muram, dan aku tahu ada sesuatu yang penting yang ingin dia katakan. Dia membawa sebuah amplop coklat yang sudah terlihat usang, seolah-olah telah melalui perjalanan panjang sebelum sampai ke tanganku. Aku mengambilnya dan menatapnya bingung. "Ada apa, Ra?" tanyaku, meletakkan pulpenku dengan cemas. "Ini untukmu," jawabnya, suaranya penuh ketegangan. "Aku baru saja menerima ini dari seorang sumber, dan aku rasa kamu harus melihatnya." Aku merobek amplop itu, lalu mengeluarkan sebuah dokumen yang terlipat rapi. Ternyata itu adalah salinan laporan penyelidikan pribadi yang dilakukan oleh seorang detektif swasta. Nama yang tertera di bagian atas laporan itu membuat jantungku berdebar kencang. Bu Sukma. Aku terkejut, hampir tak percaya. Laporan ini mengungkapkan hal-hal yang sangat tidak terduga, informasi yang selama ini tersembunyi. Rara melihat reaksiku yang terpaku dan mendekat. "Kamu harus membaca ini, Dinda," katanya pelan. Dengan tangan gemetar, aku mulai membaca dokumen tersebut. Ternyata, selama ini, Bu Sukma telah memanipulasi banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Dia tidak hanya memfitnahku untuk memaksa Sandi menceraikan aku, tetapi dia juga terlibat dalam skema yang lebih besar. Laporan itu mengungkapkan bahwa Bu Sukma sengaja menyebarkan cerita palsu di kalangan keluarga besar tentang aku. Cerita yang sengaja dirancang untuk menggambarkan aku sebagai perempuan yang tidak tahu diri, tidak punya pendidikan, dan tidak layak berada di keluarga mereka. Bahkan lebih mengejutkan lagi,
Dia telah mengatur agar semua ini terlihat seolah-olah aku tidak bisa diandalkan sebagai istri Sandi, menyalahkanku atas semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Semua itu dilakukan agar dia bisa memastikan Sandi menikah dengan Anya, yang merupakan bagian dari keluarga besar pengusaha kaya yang memiliki koneksi penting. Rasa marah, kecewa, dan rasa sakit yang menyelimuti hatiku begitu mendalam. Semua yang kulakukan, semua pengorbananku, ternyata hanya dijadikan bahan permainan oleh orang yang pernah kuanggap sebagai ibu. Dengan susah payah aku menahan tangis yang mulai mengancam, karena ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghancuran terhadap semua impian dan harapan yang telah kubangun dengan penuh darah dan air mata. Rara melihatku dengan cemas. Dinda, ini bisa menghancurkan mereka. Aku mengangguk pelan, tidak bisa berkata-kata. Dalam hati, aku merasakan dorongan kuat untuk segera bertindak. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Momen di mana kebenaran harus terungkap. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bu Sukma dan Sandi harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku mengambil keputusan yang sudah lama aku pikirkan. Aku harus membawa semua bukti ini ke publik. Aku ingin dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Bagaimana mereka memanipulasi dan menghancurkan hidupku demi kepentingan pribadi mereka. Aku tidak bisa lagi membiarkan mereka berjalan bebas, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Aku tidak peduli seberapa sulitnya, seberapa banyak orang yang mencoba menenangkan aku atau membujukku untuk memaafkan. Karena kali ini, aku bukan hanya melawan mereka, tetapi juga melawan rasa takut dan keraguan yang selama ini menguasai hatiku. Dengan penuh keyakinan, aku menghubungi seorang pengacara ternama, Pak Arif, yang memiliki pengalaman menangani kasus-kasus besar. Aku memberitahu Rara dan beberapa orang terdekat tentang niatku, dan mereka semua mendukung keputusan itu. Dinda, kamu pantas mendapat keadilan, kata Rara dengan penuh tekad. Beberapa hari kemudian, aku bersama pengacara menemui media besar untuk membicarakan kemungkinan mengunggah kasus ini ke publik. Kami memutuskan untuk membuat konferensi pers untuk membongkar semuanya. Sandi, Bu Sukma, dan semua orang yang terlibat akan menghadapi konsekuensinya. Tidak ada jalan lagi untuk mundur. Hari konferensi pers tiba, dan suasananya sangat tegang. Media dan wartawan yang hadir di ruang konferensi tampak terdiam, menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku berdiri di depan mereka, mengenakan setelan hitam elegan, dan dengan tegas aku mulai berbicara. Hari ini, saya di sini bukan hanya untuk berbicara tentang bisnis saya, atau tentang kesuksesan yang saya raih. Hari ini, saya di sini untuk mengungkapkan kebenaran yang telah lama disembunyikan. Kebenaran tentang apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang dulu saya anggap sebagai ibu, dan oleh mantan suami saya sendiri. Aku menjelaskan semua yang aku temukan dalam laporan tersebut. Bagaimana Bu Sukma merencanakan semuanya dengan tujuan menjatuhkan aku dan mengganti posisiku dengan perempuan yang lebih menguntungkan bagi keluarganya. Aku bercerita tentang betapa pedihnya menerima fitnah yang dilemparkan padaku, tentang bagaimana mereka memaksa Sandi untuk memilih antara aku dan mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkanku tanpa ampun. Setiap kata yang kuucapkan membawa rasa sakit, tetapi juga kelegaan. Rasa sakit karena aku harus mengungkapkan kembali luka lama, dan kelegaan karena akhirnya kebenaran terungkap. Setelah konferensi pers itu, dunia mulai tahu siapa Bu Sukma dan Sandi yang sebenarnya. Media sosial ramai dengan berita dan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa orang bahkan mengungkapkan bahwa mereka telah lama curiga dengan permainan yang mereka lakukan. Kebenaran akhirnya terungkap, dan semua orang yang pernah meremehkanku harus menghadapi kenyataan. Aku merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundakku.
Sekarang aku bisa melanjutkan hidupku tanpa rasa takut lagi. Aku tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa cukup. Keberhasilanku bukan karena mereka, tetapi karena tekadku untuk bangkit dan membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Betapa besar pengorbanan yang aku lakukan untuk mencapai titik ini. Pengorbanan yang tidak hanya berupa waktu dan tenaga, tetapi juga hati yang harus kuperjuangkan dengan keras. Dan aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Masih ada banyak rintangan di depan, tapi aku siap untuk menghadapinya. Dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan hati. Setelah konferensi pers yang mengguncang dunia, aku merasakan sebuah perubahan besar dalam hidupku. Semua orang mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mereka menghargai perjuanganku, mereka mengagumi keteguhan hatiku. Namun, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikiranku. Anya, istri kedua Sandi yang baru saja menikah beberapa bulan setelah perceraian kami. Dari semua yang terjadi, aku merasa dia juga merupakan korban dalam kisah ini, terjebak dalam permainan yang lebih besar yang dimainkan oleh Bu Sukma dan Sandi. Aku tak pernah membenci Anya. Bahkan ketika melihat foto-fotonya di media sosial yang diunggah oleh Sandi, aku hanya merasa kasihan. Aku tahu betul bagaimana rasanya dikhianati. Dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahan mereka. Sandi, meskipun terlihat bahagia di luar, selalu saja ada kekosongan yang terpendam dalam sorot matanya. Begitu juga dengan Anya. Aku bisa melihat bahwa di balik senyumnya yang manis, ada keraguan yang tak bisa dia sembunyikan. Suatu sore, aku menerima pesan tak terduga. Itu dari Anya. Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaran lebih besar dari segalanya. Pesan itu berbunyi, "Dinda, aku tahu kita belum pernah saling mengenal, tapi aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan." Aku merasa sedikit terkejut. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada mengetahui bahwa Anya, yang seharusnya menjadi musuhku, ingin berbicara denganku. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menanggapi. "Baik, aku setuju. Di mana kita bisa bertemu?" Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari sorotan media. Ketika aku tiba di sana, aku melihat Anya sudah duduk di meja sudut, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya tampak lebih muda dan rapuh daripada foto-foto yang sering kulihat. Senyum yang coba dia tunjukkan padaku tampak dipaksakan, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku duduk di depannya, dan kami hanya saling menatap beberapa saat, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan. Akhirnya, Anya membuka suara dengan suara yang pelan namun tegas. "Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kamu pikir aku adalah bagian dari masalah ini, bahwa aku adalah perempuan yang mengambil tempatmu dalam hidup Sandi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga terjebak dalam kebohongan mereka. Aku juga dibohongi." Aku menatapnya, terkejut. Semua prasangka buruk yang kumiliki tentang Anya mulai mencair. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai meluap. Anya menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya rapuh. Aku tahu tentang Sandi dan ibunya, tapi aku tidak tahu semua detailnya. Ibu Sandi yang mengatur semuanya. Mereka bilang aku harus menikah dengannya karena aku adalah pilihan yang tepat untuk keluarga mereka. Sandi mungkin mencintaiku, tapi aku tahu dia hanya melakukannya karena tekanan dari ibunya dan statusku yang dianggap lebih cocok. Mereka selalu memperlakukanku seperti
seperti bagian dari barang berharga yang harus dijaga agar tetap di tempatnya. Suaranya mulai bergetar, dan aku bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Aku merasa hatiku semakin berat mendengar ceritanya. Aku tahu betapa dalamnya luka yang dia rasakan, meskipun selama ini dia tampak seperti wanita yang beruntung. Bagaimana bisa aku tahu bahwa Anya yang terlihat sempurna di luar sebenarnya juga tersiksa oleh pengaruh Bu Sukma? Semuanya terasa seperti puzzle yang mulai terangkai dengan jelas. Aku tahu tentangmu, Dinda. Lanjutnya, aku tahu Sandi dulu mencintaimu. Aku tahu apa yang terjadi antara kalian berdua. Dan aku tahu betapa sakitnya harus berada di posisi ini, di mana aku merasa seperti bukan pilihan, tetapi sekadar alat untuk memenuhi ambisi keluarga mereka. Satu kalimat itu, di tengah kebisuan yang menggantung, membuatku sadar bahwa aku bukan satu-satunya yang hancur oleh manipulasi Bu Sukma. Anya mungkin berbeda denganku dalam banyak hal, tetapi kami berdua adalah korban dari sistem yang lebih besar. Kami terjebak dalam kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak pernah peduli pada perasaan kami. Aku menghela napas panjang, meresapi kata-katanya. Rasanya seperti ada semacam kedekatan antara kami yang terbentuk begitu saja, tanpa perlu banyak kata. Anya, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini sangat berat, tapi aku paham. Aku tahu betapa sulitnya berada di tempatmu sekarang, kataku pelan. Anya menatapku dengan tatapan yang penuh makna. Aku ingin keluar dari semua ini, Dinda. Aku ingin hidup dengan pilihanku sendiri. Aku tidak ingin terus dikendalikan oleh mereka. Ada keteguhan dalam suaranya, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Tetapi di matanya, aku melihat keberanian untuk melangkah keluar dari bayang-bayang Sandi dan Bu Sukma. Kami berbicara lebih lama, berbagi kisah dan pengalaman. Satu hal yang membuatku terkejut adalah betapa miripnya kami, meskipun jalan hidup kami berbeda. Kami berdua mencoba mengerti, berjuang untuk kebahagiaan yang seharusnya menjadi hak kami. Aku bisa merasakan simpati dan empati yang kuat terhadapnya. Kami berdua memiliki luka yang dalam, dan meskipun tidak ada yang bisa menghapuskan masa lalu, aku percaya kami bisa membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari semua kebohongan yang telah merusak hidup kami. Aku tahu kamu kuat, Dinda, katanya saat kami bersiap untuk berpisah. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kita bisa berdiri di tempat yang lebih baik. Kita berdua berhak mendapatkannya. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Kita pasti akan. Kita layak mendapatkannya. Dengan langkah yang lebih ringan, kami berpisah di depan kafe. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih damai. Aku tahu pertemuan ini bukanlah akhir, tetapi mungkin awal dari suatu perjalanan yang baru. Sandi dan Bu Sukma mungkin masih memiliki kekuasaan, tetapi kami, Anya dan aku, akhirnya memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidup kami sendiri. Setelah pertemuan dengan Anya, aku merasa hatiku lebih ringan. Meskipun masih ada banyak hal yang harus aku urus, aku merasa kekuatan dalam diriku semakin menguat. Anya, dengan segala kesedihan dan kebingungannya, memberiku semangat baru untuk melanjutkan perjuangan. Namun, satu hal yang terus menggerogoti pikiranku adalah perusahaan Sandi. Setelah semua yang terjadi, aku merasa harus ada yang lebih dari sekadar melihatnya jatuh. Aku ingin mengubah semuanya. Bukan hanya hidupku, tapi juga perusahaan yang dulu menjadi simbol kebanggaan keluarganya. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri yang mereka buang begitu saja. Berita tentang kebangkrutan perusahaan keluarga Sandi sudah menyebar luas. Dalam beberapa bulan terakhir, Sandi dan ibunya berusaha keras untuk menyelamatkan perusahaan mereka, tetapi mereka gagal. Hutang yang menumpuk, masalah internal yang tak bisa diselesaikan, dan banyaknya keputusan buruk yang dibuat selama bertahun-tahun membuat perusahaan itu terperosok lebih dalam. Sandi, yang dulu tampak seperti orang yang memiliki segalanya, kini terlihat terpuruk.
Di media sosial, ia hanya menjadi bahan pembicaraan, menjadi bahan tertawaan bagi banyak orang yang dulu mengagumi kekayaannya. Namun, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa aku raih di sini. Aku tahu ini adalah saat yang tepat. Aku telah membangun perusahaan skincareku dengan susah payah, meraih keberhasilan yang tidak mudah didapat. Melalui kerja keras dan banyak pengorbanan, aku akhirnya berhasil membangun sebuah brand yang kini terkenal dan dipercaya banyak orang. Aku juga telah mendapatkan beberapa investor yang percaya padaku, dan salah satu di antaranya adalah Pak Joko, seorang pengusaha yang sangat berpengalaman dalam dunia bisnis. Kami sering berdiskusi tentang langkah selanjutnya, tentang bagaimana kami bisa mengembangkan bisnis ini lebih jauh. Suatu pagi, aku memutuskan untuk menghubungi Pak Joko, memberitahunya bahwa aku memiliki rencana besar. Pak Joko, saya ingin mengakuisisi perusahaan keluarga Sandi, kataku dengan tegas. Pak Joko terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan keputusan yang aku buat. Aku tahu ini bukan langkah yang biasa, tapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat. Mengapa? Tanyanya dengan suara serius. Aku ingin mengubahnya, Pak. Aku tidak hanya ingin mengalahkan mereka, tetapi aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari sekadar wanita yang dihina dan dibuang begitu saja. Aku akan mengubah perusahaan yang dulu mereka banggakan menjadi bagian dari bisnis yang aku bangun. Aku akan menggunakan sumber daya dan pengalaman yang aku miliki untuk menjadikan perusahaan itu sebuah kesuksesan baru, jawabku, dengan suara penuh keyakinan. Pak Joko menghela napas, memikirkan rencana itu. Baiklah, Dinda. Jika kamu yakin, saya akan mendukungmu. Tapi kamu harus tahu ini bukan hal yang mudah. Kamu akan menghadapi banyak tantangan, terutama dari mereka yang merasa memiliki hak atas perusahaan itu. Sandi dan Bu Sukma pasti tidak akan tinggal diam. Aku tahu itu semua, dan aku sudah siap. Saya sudah menghadapi yang lebih sulit dari itu, Pak. Ini hanya satu langkah lagi untuk membuktikan bahwa saya bisa mengatasi segala halangan. Dengan dukungan Pak Joko, aku mulai merancang rencana akuisisi tersebut. Aku menghubungi beberapa bank dan perusahaan konsultan untuk menilai aset dan nilai perusahaan Sandi. Prosesnya memakan waktu cukup lama. Tetapi aku tahu ini adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengubah nasibku. Aku ingin mengambil alih kontrol atas apa yang dulu menjadi milik mereka, dan mengubahnya menjadi lebih baik. Semua ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa meraih segala yang aku inginkan, tanpa bantuan siapapun, tanpa perlu bergantung pada orang-orang yang tidak menghargai perjuanganku. Beberapa minggu kemudian, setelah banyak pertemuan dan diskusi, akhirnya aku berhasil mengakuisisi perusahaan itu. Perasaan yang menyelimuti diriku saat itu sangat luar biasa. Aku berdiri di depan gedung yang dulunya megah, yang kini terpuruk. Aku tahu, pada saat itu, aku tidak hanya membeli aset dan gedung-gedungnya. Aku membeli kemenangan atas segala hinaan dan penderitaan yang telah kuterima selama ini. Aku segera mengumumkan kepada media bahwa perusahaan keluarga Sandi telah aku ambil alih. Berita itu cepat menyebar, dan tak lama kemudian, semua orang mulai membicarakannya. Keluarga Sandi, yang dulu selalu berada di puncak, kini harus melihat perusahaan mereka beralih ke tangan orang yang dulu mereka anggap remeh. Tak lama setelah pengumuman itu, Sandi menghubungiku. Teleponnya berdering. Dan meskipun aku sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan, aku tetap menjawab. Hai, Dinda. Kamu benar-benar melakukannya, ya? Suara Sandi terdengar kecewa, namun juga ada rasa takjub dalam nada bicaranya. Apa yang kamu harapkan, Sandi? Jawabku, suara penuh keyakinan. Kamu menganggap aku tidak bisa sukses tanpa kamu, tanpa keluarga kamu. Tapi lihat sekarang, aku sudah memiliki lebih dari apa yang pernah kamu pikirkan. Aku sudah mengambil alih apa yang dulu menjadi milikmu. Sandi terdiam sejenak.
Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menyesal. Aku tahu aku telah menyakiti kamu, dan aku hanya ingin semuanya kembali seperti semula. Aku ingin kamu kembali padaku. Aku tertawa kecil mendengar kata-katanya. Kembali padamu? Kamu sudah terlambat, Sandy. Aku sudah jauh melangkah. Perusahaan ini, semua yang aku raih, adalah milikku. Aku tak membutuhkan kamu atau keluargamu untuk menjadi sukses. Kamu hanya akan jadi bagian dari masa lalu, dan itu tidak akan pernah berubah. Telepon itu berakhir dengan cepat, tanpa kata-kata lebih lanjut. Aku meletakkan ponsel dengan perasaan campur aduk, rasa puas, rasa lega, dan rasa percaya diri yang semakin besar. Aku tahu ini adalah langkah yang benar, dan aku merasa tak terhentikan sekarang. Perusahaan yang dulu hancur, yang pernah menjadi simbol kekuasaan Bu Sukma dan Sandy, kini aku yang akan membangunnya kembali. Aku berdiri di lantai atas gedung yang dulunya milik mereka, melihat pemandangan kota yang luas di depanku. Semua ini adalah milikku sekarang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku akan mengubah perusahaan ini, tidak hanya menjadi tempat yang sukses, tetapi menjadi simbol dari kemenangan pribadi. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar yang mereka lihat. Aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa aku tidak hanya pantas dihargai, tetapi juga pantas menjadi pemimpin yang mengubah dunia. Beberapa minggu setelah aku mengakuisisi perusahaan Sandy yang bangkrut, aku merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda dalam hidupku. Aku tidak hanya melihat masa depanku yang lebih cerah, tetapi aku juga melihat diriku sendiri sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang wanita yang dulu dihina dan diremehkan, aku kini berdiri di puncak, dengan segala usaha dan kerja keras yang telah kulakukan. Bisnisku berkembang pesat, dan aku mulai merasa bahwa aku mampu mengendalikan segalanya. Namun, tak ada yang lebih mengejutkan bagiku selain ketika Sandy, mantan suamiku, datang, mengetuk pintu kesuksesanku dengan wajah memelas. Hari itu, aku sedang sibuk dengan rapat internal yang membahas langkah selanjutnya untuk perusahaan. Aku baru saja selesai berbicara dengan beberapa investor dan karyawan senior tentang rencana ekspansi produk skincareku. Semua tampak berjalan dengan lancar ketika tiba-tiba sekretarisku datang dengan wajah cemas. Dinda, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Namanya Sandy, katanya dengan hati-hati. Aku terkejut mendengar nama itu. Sandy? Kenapa dia datang ke sini? Apakah dia datang untuk meminta bantuan? Atau bahkan lebih buruk lagi, mencoba menghancurkan segalanya yang telah kupelajari dengan susah payah? Aku ragu, tetapi aku memutuskan untuk menemuinya. Aku merasa seperti ini adalah saat yang tepat untuk melihat apakah dia benar-benar menyadari kesalahannya atau hanya datang untuk meminta pertolongan. Aku melangkah ke ruang tamu kantorku, dan di sana, di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan furnitur mewah dan suasana profesional, aku melihat Sandy berdiri. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah dari yang terakhir kali kulihat. Pakaian yang dia kenakan tampak lusuh, seolah menunjukkan betapa beratnya hidup yang harus dijalaninya sejak kebangkrutan perusahaan keluarganya. Matanya yang dulu selalu penuh percaya diri kini tampak kosong, penuh keputusasaan. Sandy menatapku dengan ragu, seolah tak yakin apakah aku akan memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku berdiri di sana, menunggu dia untuk memulai. Dan akhirnya, dia membuka mulutnya dengan suara yang penuh keraguan. Dinda, aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku ingin meminta pekerjaan padamu. Suara itu, yang dulu penuh dengan kebanggaan, kini terdengar begitu rapuh. Aku hampir tidak mengenali Sandy yang ada di depanku. Laki-laki yang dulu selalu merasa di atas segalanya kini hanya seorang pria yang terpuruk.
Keadaan ini adalah buah dari semua keputusan buruk yang dia dan ibunya buat. Dan sekarang, dia berada di hadapanku, meminta bantuan dari orang yang pernah mereka hina dan buang begitu saja. Jadi, setelah semua yang kau lakukan padaku, sekarang kau ingin bekerja untukku? Tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku terasa bimbang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memberimu pekerjaan di perusahaan yang aku bangun dengan kerja keras ini? Sandy terdiam sejenak, seperti mencari kata-kata yang tepat. Dinda, aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku butuh pekerjaan. Aku telah kehilangan semuanya. Perusahaan, uang, bahkan martabatku. Ibu juga terjebak dalam hutang yang besar. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku bisa melihat dia mulai menangis. Tidak ada lagi kebanggaan atau kesombongan yang dulu sering dia tampilkan. Sandy yang berdiri di depanku sekarang adalah seorang pria yang benar-benar terjatuh. Sebuah gambaran dari semua keputusan buruk yang dia buat, dari semua penghinaan yang dia lemparkan padaku dulu. Aku merasa aneh. Di satu sisi, aku ingin mengingat semua luka yang dia timbulkan padaku, semua hinaan dari Bu Sukma, semua pengkhianatan yang dia lakukan, dan semua rasa sakit yang harus aku tanggung. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang merasa kasihan padanya. Aku memandangnya dengan tajam, menilai setiap kata yang dia ucapkan, mencoba memutuskan apa yang sebenarnya aku inginkan dari pertemuan ini. Sandy, kamu tahu betul apa yang terjadi. Kamu tidak pernah mendengarku dulu, bahkan ketika aku meminta untuk berdiri sejajar denganmu. Kamu memilih ibumu dan semua orang yang mengejekku. Sekarang kamu datang kepadaku, memohon pekerjaan di tempatku. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberimu kesempatan? Sandy menunduk, dan aku bisa melihat betapa dalam rasa penyesalan itu menghancurkannya. Aku tidak bisa membalikan waktu, Dinda. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin bekerja keras, membayar kesalahan-kesalahanku, dan memulai dari awal. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku ingin mencoba. Dia menyebutkan kata-kata itu, memulai dari awal. Dan aku merasa ada sesuatu yang menggugah dalam diriku. Aku tahu aku telah berjuang jauh lebih keras darinya. Aku tahu dia tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya apa yang aku alami. Namun, pada akhirnya, aku juga pernah merasa hancur. Aku pernah berada di posisi yang serupa, terjatuh, dihina, dan diperlakukan seperti sampah. Apakah aku benar-benar ingin menjadi orang yang membiarkan orang lain merasakannya? Aku menghela napas panjang, merenung sejenak sebelum menjawab. Baiklah, Sandy. Aku akan memberimu kesempatan, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus bekerja dari bawah. Tidak ada posisi istimewa untukmu. Kamu akan mulai sebagai office boy. Tidak ada lagi tempat untuk egomu di sini. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki diri, kamu harus memulai dari titik terendah dan bekerja dengan hormat. Sandy terkejut mendengar kata-kataku, seolah-olah tak percaya dengan kesempatan yang aku berikan. Air matanya semakin mengalir. Tetapi kali ini bukan karena penyesalan semata. Ada rasa terima kasih yang sangat dalam di matanya. Terima kasih, Dinda. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas diberi kesempatan ini. Aku hanya mengangguk pelan, menghindari pandangannya yang penuh harap. Lakukan saja, Sandy. Jangan pernah berharap lebih dari apa yang kamu dapatkan. Semua yang kamu peroleh, kamu harus membayarnya dengan kerja keras. Tidak ada lagi kemudahan untukmu. Aku menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruangan itu. Di luar, angin dingin menyapu wajahku, tetapi aku merasa hangat di dalam hatiku. Aku tahu keputusan ini benar.
Memberikan kesempatan kedua bukan hanya untuk Sandi, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku tidak harus membencinya selamanya. Namun, aku akan memastikan bahwa dia tahu, kehidupan ini bukan untuk orang yang mudah menyerah. Semua yang aku raih, semuanya berasal dari perjuangan yang tak kenal lelah. Dan Sandi akan belajar bahwa tidak ada yang bisa menghentikan wanita yang sudah bangkit dari segala hinaan. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku yang besar, menatap jendela dengan pemandangan kota yang sibuk. Bisnisku terus berkembang, dan aku merasa semakin kuat setiap harinya. Produk skincareku kini dijual di berbagai platform besar, dan aku mulai merambah pasar internasional. Setiap langkah yang aku ambil semakin memperlihatkan betapa jauh aku telah melangkah dari masa lalu yang penuh penderitaan. Namun, meskipun segalanya tampak sempurna, ada satu bagian dari hidupku yang masih mengganggu pikiranku, Bu Sukma. Entah mengapa, meskipun aku sudah berhasil membangun hidupku kembali, rasa sakit yang diberikan oleh mertuaku itu tidak sepenuhnya hilang. Mereka, terutama Bu Sukma, yang dulu selalu meremehkanku, mengejek latar belakangku yang sederhana, kini merasa seperti mereka memiliki hak untuk kembali ke dalam hidupku, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku telah berusaha mengabaikan mereka, tetapi seperti takdir yang mempertemukan kita dengan masa lalu, Bu Sukma tiba-tiba muncul di depan pintu kantorku. Tengah hari itu, sekretarisku datang tergesa-gesa. Bu Sukma ada di luar. Dia ingin bertemu denganmu, katanya dengan nada khawatir. Aku sempat terkejut mendengar nama itu. Bu Sukma? Apa yang dia inginkan sekarang? Sejak perceraianku dengan Sandi, aku hampir tidak pernah mendengar kabar darinya. Dan tiba-tiba, dia datang, berdiri di depan pintu kesuksesanku. Dengan ragu, aku meminta sekretarisku untuk mempersilakan Bu Sukma masuk. Ketika Bu Sukma melangkah masuk, aku bisa melihat perubahan besar dalam dirinya. Wajahnya yang dulu tampak angkuh kini tampak lebih kusut, penuh garis-garis kerutan yang seolah menceritakan beban hidup yang harus dia tanggung. Tidak seperti dulu, dia tidak mengenakan pakaian mewah yang biasa dia pakai untuk menunjukkan status sosialnya. Kali ini, dia mengenakan gaun sederhana, dan di matanya ada kesedihan yang dalam. Namun, meskipun ada penyesalan di sana, aku tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. "Selamat siang, Dinda," kata Bu Sukma dengan suara rendah. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung sebelum akhirnya Bu Sukma membuka mulutnya lagi. "Aku tahu, ini mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin meminta maaf." Mendengar kata-kata itu, perasaanku campur aduk. Apakah ini yang aku tunggu-tunggu selama ini? Apakah ini penyesalan yang tulus? Ataukah ini hanya sebuah upaya untuk kembali masuk ke dalam hidupku setelah semua yang telah mereka lakukan padaku? Bu Sukma melihatku dengan mata yang penuh harap. Namun aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. "Apa yang ingin kamu katakan, Bu Sukma?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Suaraku terasa lebih dingin dari yang kubayangkan. "Kamu ingin meminta maaf setelah semua yang telah kamu lakukan padaku? Setelah semua hinaan yang kamu lontarkan? Setelah kamu merusak rumah tanggaku? Kamu pikir, satu kata, maaf, bisa memperbaiki semuanya?" Bu Sukma tampak terkejut mendengar kata-kataku yang tajam. "Dinda, aku tahu aku salah. Aku terlalu memaksakan kehendakku, terlalu mementingkan status dan kekayaan. Aku tidak pernah melihatmu dengan mata hati. Aku selalu menganggapmu sebagai anak desa yang tidak pantas untuk Sandi. Aku sangat menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal." Aku mendengar kata-kata itu, tetapi sesuatu dalam hatiku menolak untuk menerima begitu saja permohonan maafnya. Kenapa aku harus menerima permintaan maaf dari orang yang tidak pernah benar-benar peduli padaku? Orang yang dulu menilai hidupku hanya berdasarkan asal-usul dan uang.
Aku mengingat semua perasaan hina yang aku rasakan saat pertama kali bertemu dengannya, ketika dia mengejekku hanya karena aku berasal dari keluarga yang sederhana. "Kamu selalu merendahkan aku, Bu Sukma," kataku dengan tegas, suaraku semakin keras. "Kamu selalu menganggap aku tidak cukup baik untuk anakmu. Kamu merusak hidupku, dan sekarang kamu datang untuk meminta maaf." Air mata mulai mengalir di wajah Bu Sukma. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkan banyak hal dalam hidupmu. Tapi aku benar-benar menyesal, Dinda. Aku sudah terlalu terlena dengan kekayaan dan status. Aku kehilangan yang terpenting dalam hidupku, keluarga. Aku kehilangan Sandi karena aku terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Aku merasa sedikit terharu mendengar penyesalan itu, tetapi aku tetap teguh pada pendirianku. "Bu, Ibu hanya menyesal karena keadaanmu sekarang buruk. Ibu tidak menyesal saat Ibu menghancurkan hidupku. Ibu tidak menyesal saat Ibu membuatku merasa tak berarti. Saat itu, Ibu hanya berpikir tentang kepentinganmu sendiri. Sekarang, Ibu datang untuk meminta maaf, tapi sudah terlambat. Aku sudah jauh melangkah, Bu Sukma. Aku tidak lagi membutuhkan maafmu untuk melanjutkan hidupku." Dia terdiam, dan aku bisa melihat keputusasaan di matanya. Bu Sukma yang dulu selalu merasa lebih tinggi dariku kini tampak begitu rapuh. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tulus, tetapi satu hal yang pasti, aku sudah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan penyesalan orang lain mengubah jalan hidupku. Aku sudah bahagia sekarang, Bu. Lanjutku, suaraku mulai melunak. Aku telah membangun hidupku kembali dari nol, tanpa bantuan siapapun, tanpa kalian. Aku memiliki segalanya sekarang, bisnis, cinta, dan kebahagiaan. Jadi, maafkan aku jika aku tidak bisa memberi ruang untukmu lagi dalam hidupku. Aku berdiri dari kursiku, menunjukkan bahwa pertemuan ini sudah berakhir. Bu Sukma menatapku dengan mata yang penuh penyesalan dan rasa sakit. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia merasakan apa yang aku rasakan bertahun-tahun lalu, rasa terbuang dan dihina. Namun, meskipun dia merasa menyesal, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku, dan aku tidak akan membiarkan penyesalan orang lain mengganggu perjalanan hidupku. Dengan langkah pelan, Bu Sukma keluar dari kantorku, meninggalkan aku dengan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Di satu sisi, aku merasa lega karena aku tidak lagi terikat dengan masa lalu yang penuh kepahitan. Di sisi lain, ada perasaan empati terhadapnya, meskipun aku tahu dia sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki semua yang telah dia hancurkan. Aku menatap keluar jendela, merasakan angin yang menyapu wajahku, dan menyadari satu hal. Aku telah menjadi wanita yang lebih kuat dari yang mereka duga. Dan tidak ada yang bisa merubah itu. Beberapa tahun telah berlalu sejak aku pertama kali memutuskan untuk bangkit dari kehancuran hidupku. Aku masih ingat betul hari-hari penuh perjuangan yang kulalui saat pertama kali memulai bisnis skincareku dari nol. Tanpa uang, tanpa dukungan siapapun, dan tanpa kepercayaan dari orang lain. Tapi kini, semuanya sudah berubah. Bisnis yang dulu hanya aku jalankan dari kamar kos kecil kini telah berkembang menjadi salah satu brand skincare terbesar di pasar. Aku memiliki kantor yang megah, karyawan yang setia, dan yang terpenting, aku merasa bangga dengan apa yang telah aku capai. Tapi keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Setiap langkah yang kutempuh penuh dengan tantangan, dari para pesaing yang mencoba menjatuhkan, hingga masalah internal yang terkadang menguji ketahanan dan kesabaranku. Namun, setiap rintangan yang datang justru semakin menguatkan tekadku untuk bertahan. Aku telah menjadi seorang pemimpin, bukan hanya di dunia bisnis, tetapi juga dalam hidupku sendiri. Saat aku menatap keluar jendela kantor pusat perusahaanku yang megah, aku merasa seolah-olah semua yang telah terjadi selama ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh makna.
Tidak ada yang mudah, tetapi aku berhasil. Di luar sana, dunia terus bergerak. Namun aku sudah mencapai titik di mana aku bisa merasa damai dengan diriku sendiri. Aku duduk di kursi kerjaku yang empuk, dengan pandangan jauh menerawang. Di sisi lain, di luar gedung besar itu, aku bisa melihat dunia yang berubah. Dunia yang dulu pernah meremehkan aku, dunia yang dulu menganggapku tidak cukup pantas. Tapi sekarang, dunia itu menyaksikan aku berdiri kokoh, mengukir kesuksesan. Dan di saat itu, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Aku adalah wanita yang kuat, sukses, dan bahagia, dan tak ada yang bisa merubah itu, Anya.